Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman, nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan sehingga kita dapat hadir di tempat yang penuh berkah ini. Begitu pula salawat dan salam tercurah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, untuk mempersingkat waktu yang saya hormati pembawa hikmah ceramah pada malam hari ini, pengajian rutin Ustaz Ilham Nur SAG MAG. Kemudian yang saya hormati Bapak Haji Samsudin Sagaf SHMH, beliau merupakan sekretaris Kerukunan Keluarga Wajo dan ada di Jakarta. Terima kasih atas kedatangannya. Kemudian yang saya hormati orang tua kami, Pewakaf Masjid Nur Idariyah Nidawi, dan yang saya hormati seluruh jamaah Masjid Nur Idariyah Nidawi. Alhamdulillah, malam hari ini saya akan menginformasikan beberapa hal. Yang pertama yaitu kemarin kita sudah melaksanakan satu kegiatan santunan bulanan kepada 55 anak yatim piatu dan duafa, di mana pada kemarin ini ada pun pemasukan yaitu satu dari Rian karyawan Toko Ayu Rp50.000, hamba Allah Rp50.000, kemudian hamba Allah Rp50.000, kemudian orang tua kami Haji Muhammad Idrus Rp3.685.000. Kemudian pengeluaran yaitu 55 sak beras isi 5 kg yaitu dikali dengan 67.000 sama dengan 3.685.000. Jadi pemasukan 3.835.000 dikurangi pengeluaran 3.685.000, sisa saldo yaitu Rp150.000. Kemudian kami informasikan yang akan membawakan ceramah pengajian rutin pada malam hari ini yaitu Ustaz Ilham Nur SAG MAG. Adapun judul atau ceramahnya yaitu Hakikat Ibadah. Saya ulangi, Hakikat Ibadah. Mungkin cukup sekian kepada Ustaz. Kami persilakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin wal hadirat jamaah maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya iroidi rufatauba angkena panjaji Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan miniatur alam semesta ini. Kenapa dikatakan manusia adalah merupakan miniatur alam semesta ini? Nasabair wa takalina rufatawe angkamanangi mabakal sinin alam yang Allah sudah ciptakan di jagat raya ini. Itulah sebab manusia diangkat menjadi khalifatul ardh. Karena di antara proses penciptaan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala adalah manusialah yang dipilih menjadi makhluk ciptaan Allah, ciptaan yang terbaik. Oleh karena itu pula diberikanlah amanah, termasuk di antaranya adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kenapa? Karena manusia itulah menjadi wakil Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Ini rupa sabar sehingga patutlah kiranya kita sebagai manusia, khususnya kita orang yang beriman, narampi Allah Subhanahu wa taala di dalam salah satu surah termasuk surah Ibrahim pada juz 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh ta'zana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ini memberikan gambaran bahwa nariko tasyidiru fatau, maka sini
lawan asuk kurukan lalu Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh aktivitasnya itu menjadi ibadah. Dan tidak hanya sekedar bernilai ibadah, juga Allah tambahkan nikmat yang tidak disangka-sangkanya, sehingga tidak ada batas waktu kecuali senantiasa kita beribadah kepada Allah, melakukan kebaikan-kebaikan yang dapat menjadi makna amaliyah dalam kehidupan kita sehari-hari. Termasuk diantaranya adalah az-zikrullah, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kondisi apapun, dalam bentuk apapun keadaan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Narik kongke simata rifadilal paringaran apa sangenna kong Allah Subhanahu wa ta'ala inaro kasabare wanti mencaji salewang penetingi. Jadi hati ini senantiasa terjaga dari segala sesuatu yang dapat mendatangkan penyakit-penyakit di dalamnya melalui dengan zikrullah. Karena ada beberapa kesehatan-kesehatan yang sering dibahas di dalam kajian-kajian dalam pendalaman agama. Pertama adalah kesehatan jiwa atau nurani. Adis isimenna yero watak kele batini. Karena jiwa ini adalah merupakan salah satu hal yang sangat menentukan baik buruknya sikap perilaku manusia. Narikuiro atina tasiji tau makasing nania tabiasa di anu manicenge wedingi naface watak kalena termasuk akalunna, karena memang ada 3 potensi manusia itu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama adalah hati, yang kedua adalah akal pikiran, yang ketiga adalah perbuatan ataupun tindakan. Kalau di dalam kajian-kajian di salah satu kitab Ihya Ulumuddin yang diterangkan oleh Imamul Ghazali rahimahumullah, narikoye telu fasselenge na fiara madeceng tungke tasedie tau, maka mereka lah termasuk orang-orang ulaika humul muflihun, orang-orang yang beruntung, termasuk juga orang-orang yang bersyukur. Pertama adalah terpeliharanya hatinya atau jiwanya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam bentuk az-zikrullah. Sehingga para ulama kita mengajarkan tentang wirid-wirid atau bacaan tertentu, ya, termasuk para guru ya, ada guru saya, ada guru Dr. Andes Alimuddin Sangkap. Ketika beliau mengajar, sebelum mengajar kita menghantarkan dulu kita untuk doa bersama. Kadang-kadang kita membaca Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Guru-guru yang lain diawali belajar itu dengan membaca suratul Fatihah. Ada yang mengajarkan diawali dengan membaca salawat yang diawali dengan kalimat
Assalamu alayka ya Nabi Allah, Assalamu alayka ya Rasulullah, Assalamu alayka ya Habiballah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala Sayyidina Muhammad. Untuk apa? Agar kita punya kekuatan jiwa, kita punya kekuatan batin, sehingga terpeliharanya hati jiwa ini, maka mental jiwa, mental hati, mental nurani tidak akan mudah dimasuki oleh penyakit-penyakit, diantaranya penyakit dengki, iri, benci, dendam, tamak, serakah, dan sebagainya. Oleh karena itu, para ulama kita mengajarkan tentang banyak bacaan-bacaan atau wirid-wirid, termasuk bacaan Al-Quran. Di antaranya ya, diajarkannya kita gini gitu biasa lena baca Quran, membaca Al-Quran. Apakah setiap sudah sholat fardu atau mungkin diamalkan setiap hari? Apakah satu juz satu hari? Ya kode nulis satu juz, ya 5 lampa na, dia nulis 5 lampa, si lampa na, dia nulis si lampa, si tengah lampa na, dia nulis yaro 10 na jori, dia nulis yaro si baris ina, dia nulis yaro suratul Fatihah na, dia nulis yaro apa aja ini? Intinya satu kutul Allah Ta'ala. Ternyata ini ada penelitian yang membuktikan orang yang senantiasa rajin berzikir, orang yang senantiasa membaca Al-Quran kalamullah, maka insya Allah mudah-mudahan dengan berkahnya itu dek nama lomo nakana agak senero kumacun itu maulu ya tanam maulid ya tanam maulid maulu Anda Guruta Profesor Dr. M. Quraishiha ketika beliau datang ke Makassar mengajar kita. Saya waktu itu masih di Pengkaderan Ulama di Makassar yang dibina oleh teman lebih Ahim Yusufala. Irna Podaki, awal anak aku sekalian, dapat biasa wi ale tak baca Quran. Andai kan tidak mampu kita membaca satu juz satu hari, minimal setiap hari masa sempajang baca Quran. Di luar bacaan-bacaan yang ada di dalam sholat, yang paling bagus itu adalah kita buka mushaf Al-Quran. Ya, memang di HP ada Al-Quran, ada Al-Quran di HP, tapi jauh lebih berkah kalau mushafnya kita baca. Jadi terus maka ada kerja banyak boleh pakai HP aja tak HP tak. Jauh lebih berkah kalau kita baca mushafnya, tapi engkau toko engkau repot kita jadikan sebagai wirid itu, misalnya subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, salah satu zikir bacaan yang afdal dan masyhur. Tetapi menurut seluruh ahli tariqah, bacaan yang paling tinggi adalah membaca Al-Quran Karim. Pandangannya di Gurta Profesor M. Quraishiha, ia mushaf Al-Quran ya, nareko ditimpai, afdalnya memang kita punya air wudhu, kajeneta. Nikia syariat mato tofan dete makpalawangi deto merigaga mengaji ki, walaupun tidak dalam keadaan berwudhu, yang penting tidak dalam keadaan junub atau dalam keadaan najis besar, hanya sibatnya. Ya. Saat kita membuka Al-Quran, kan itu dalam ibadah,
ada 3 potensi bekerja secara positif. Pertama adalah hati, yang merupakan siklus jantung pusat seluruh makna dan hakikat kehidupan manusia. Jiwanya, nuraninya. Yang kedua, pikirannya, akalnya akan terbentuk secara baik dan secara positif. Yang ketiga adalah akhlaknya akan menjadi akhlakul karimah. Itu. Kemudian selanjutnya kata Tempur Shihab, iri wattuna ribuka akurange pada tasindru panareko ribukai tajanna Allah Subhanahu wa taala. Pada tasindru panareko ribukai tajanna tapu cahaya Islam, cahaya iman, cahaya ilahi, termasuk makna hakikat Nur Muhammad SAW. Ya. Jadi semakin khusyuk kita membaca walaupun sebentar, apalagi nareko taniana ini mapuji akurannya puji kita. Jadi ada termasuk sahabat saya Dr. Haji Waris ketika menyampaikan kepada anak tahfiz Al-Quran, era lalu mas sahabat Al-Quran. Karena kalau ketika hati sudah bersahabat dengan Al-Quran, ketika hati dan lidah ini sudah bersahabat dengan zikir-zikir itu, maka pasti akan selalu membentuk diri kita, membentuk karakter kita, membentuk pribadi kita ke yang lebih baik, termasuk bermakna taqarrub ila Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla jalla jalla. Ya. Makanya bukan hal yang bid'ah kalau kita membaca Yasin, Al-Mulk, Al-Waqi'ah, Ar-Rahman, Al-Fath. Fegi kaminat tuli biasa dibaca itu harus dibaca. Ya. Fegi kimena manyaman tuli makasih malang moto dibaca harus dibaca. Malah banyak orang yang menjadikan sebagai doa. Ya. Ini fakta dan sering yang bersangkutan menyampaikan alhamdulillah barakat nur Allah Ta'ala melalui baca Quran itu kesifat kuli suratul Waqi'ah. Alhamdulillah mafari kadang itu lingkap atau apa lemon fungatan. Apa hajat kita? Orang tua mungkin punya hajat terhadap anaknya, memuari nanti jualan made cemana kesibijibijanna. Nalatu suratul Waqi'ah apalah ni kifung Allah Ta'ala. Rabbana habalana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Dia benar ya pada fadongan lengatina kasih tepat jualan made mana kami jibijan. Atau mungkin ada cita-cita yang lain. Ya. Maka melori bangun. Ya. Misalnya membangun rumah tahfiz Al-Quran Al-Karim. Salah satu cita-cita yang mulia. Berdoa kita kepada Allah. Karena doa itu merupakan ibadah dan termasuk mukhul ibadah. Mukhul ibadah. Tanda-tanda tongke toria masih rifung Allah Ta'ala. Nanya tongke riweresina si materi petunjuk kifung Allah Ta'ala. Yaitu mereka orang yang senantiasa bermunajat, selalu berdoa kapan dan di mana saja. Tanya miro farelodangi riwatuta mas sempayang. Bahkan di dalam sholat ada doa. Di dalam sholat ada doa. Di samping ada bacaan Quran, ada bacaan zikir, juga ada bacaan doa. Untuk apa? Agar hati ini, pikiran ini, serta perilaku itu menjadi hakikat manusia yang sesungguhnya untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai wakil Allah di muka bumi di antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang lain. Iya. Kenapa dikatakan di dalam sholat ada baca Al-Quran? Jelas suratul Fatihah dan bacaan surah yang lainnya.
Kenapa di dalam sholat ada dikatakan doa? Itu dari tudani di antara dua sujud. Saat kita duduk di antara dua sujud, ada doa yang sangat afdal dan sangat makbul dan masyhur kita baca. Apalagi narikko temas sampaja sunnah. Aku tuh mau rumah kesilada. Apa aku tuh imam? Ini mapa sampaja tentu kita harus menggunakan waktu disesuaikan dengan kondisi dan keadaan. Apa itu sih kok ditaruh malam pelade? Biasa mega tuh mas seming. Beton itu malam pelade itu apa? Ya. Apalagi korang malangi 4 tarwengi makawe nih malang. Lebih minus 115 son. Insyaallah. Mudah kita sehat walafiat semua panjang umur. Apa doa itu? Rabbi gifirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Kenapa sangat afdal ketika kita sholat sunnah? Karena itu pribadi kita. Sifat teman-teman kifung Allah Ta'ala, sifat teman-teman sifat kadada kifung Allah Ta'ala. Sehingga orang-orang yang terbiasa sholat malam, sholat tahajud, semanna seselam de alena narik kufur ni fasading nadena terumal wajene na sempayang, karena memang sudah menjadi mahabbatullah pada setiap ibadah yang dilakukan ketika itu. Nah, kemudian termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah. Dan kalimat ditambahkan dengan kalimat la azidannakum. De nafa jangan tambahin kifung Allah Ta'ala. Contohnya apa? Narik ko tulima senan ni penedingi baca Quran. Tulima senan ni penedingi memperbanyak zikir-zikir dan wirid kita. Narik ko tapa ya lufai. Yari katapa engkau waktu sangat sulit kita lakukan. Samana tulima nenangi sedih. Baik dia baca nang suratul Waqiah. Dia baca nang suratul Kahfi wa Nijumatofi. Dia baca nang surah Al-Mulk. Ini ada riwayat tentang surah Al-Mulk, surah Tabarakah. Riwayat ini sering saya dengarkan juga melalui YouTube. Engkau saya tahu. Nah, hujilada baca surah Tabarakah. Narik kufur mengeribi tetap baca roh. Tabarakalladzi biyadihi mulku wa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Jadi pada saat kembali ke rahmat Allah, pertama nih setelah dimakamkan, maluru nih roh malaikat munkar dan nakir untuk menanya segala sesuatunya, perbuatan, kejahatannya, dosa dan kesalahannya. Malah sudah diancam, digasai. Ketika ingin meloni falu-falui, ini riwayat ya. Meloni rifalu-falui, etaliro surat Tabarakah. Maka deh tapaka siyo engka ka kilalen. Ia tahu si pujilada ka. Ia tahu si pujilada ka. Narek kumucalawi termasuk mucalai wirek kadana fungal ta'ala. Engkau pukul, engkau sakiti kalamullah. Kalamullah. Nah sabai tahu tonganing kadosana, tonganing kata salana, neka de na termasuk kata si pujilada de tanah parana. Termasuk si bujilada kak kasut. Dia nak kenal lufaika. Nafura mengaribi itu ada baca nafura, bahkan hafal. Begitu berulang kali terus menerus sepanjang umur tahunnya dia menghafal dan membaca saya. Syat mereladan. Malaikat Munkar Nakir mengatakan, dia ini cocok, tetap dicalaki. Akhirnya tetap dicala nasi kita weh. Nah sabang ko dosana. Ya pampak itu nasi to mongol kifung Allah Ta'ala. Mongol kifung Allah Ta'ala. Maka ini surah Tabarakah F1.
Ia malaikat mungkar dan nakir melo na calla itawe. Tapi itawe mas sahabat kak. Kira-kira tafalalo kah? Tafalalo kah fuang? Rifanda sarasa ricalla ki malaikat na sementara kakak irilalana kalamullah. Maka pada saat itu menjadi ampunan, menjadi keberkahan dan syafaat. Karena ada dua syafaat yang bisa kita dapatkan di akhirat nanti. Pertama syafaat Al-Quran, yang kedua syafaat Rasulullah Muhammad SAW. Hadirin saya muliakan, itu termasuk azidannakum. Magina tambangi fapenyamu fapedalya kung Allah Ta'ala, karena hati ini sudah bersahabat dengan zikir, sudah bersahabat dengan baca Al-Quran, sudah bersahabat dengan sedekah, sudah bersahabat dengan infak, sudah bersahabat dengan berjamaah dan segala kebaikan-kebaikan di dalamnya. Sehingga para ulama pahikmaiwe iron de guru ta pahikmaiwe maka de nigi topa biasa de nari decing ni majepu mabele ni tori pangkau ke majalah. Jadi nigi topa biasa tinna masikiri mengaji marengarari fungala ta'ala mabele nentu sifat atak kalufangin dan niya sifat atak kaburukeun. Dan segala bentuk perilaku-perilaku yang baik. Inilah yang ingin kita jadikan pola hidup dalam kehidupan kita sehari-hari, baik diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, termasuk masyarakat kita. Ya. Supaya dengan keberimanan, dengan ibadah-ibadah yang dilakukan menjadi bagian la fatahna alaihim barakati minas samai wal ardh. Apalagi yang menjadi makna ibadah di dalamnya ketika kita bersyukur kepada Allah, dimaknakan la azidannakum, Allah tambahkan. Contoh misalnya, kalau kita punya kebaikan kepada satu orang, maka orang itu bercerita kepada yang lain, maka dia makasih Tuhan lagi Pak Haji, baik makasih Tuhan lagi itu termasuk malabo nang kami mah. Yang kedua, makasih itu je tahunnya itu. Jadi orang yang menyampaikan kebaikan kita itu, maka bertambahlah sahabat kita, maka bertambahlah pertemanan kita. Kenapa? Karena rasa syukur tadi itu, kebaikan yang kita biasakan dalam kehidupan sehari-hari, Allah menambahkan rezeki kita bukan dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk harta, tetapi banyaknya persahabatan kita dan pertemanan kita. Ada buku yang pernah saya baca, maka di Koroboe, carilah 1000 orang, sapa konasu sisebutau muali sahabat. Carilah 1000 orang engkau jadikan sebagai sahabat. Karena jumlah 1000 orang itu sesungguhnya masih kecil, masih cedelada mupah. Jadi sapa konasu sisebutau muali sahabat. Nasabah itu jumlah sisebwewe cedelada mupah itu. Tetapi janganlah engkau benci walaupun 1 orang. Ajak membenci, nama saya dimitau. Karena ketika membenci 1 orang itu jumlahnya sudah cukup banyak. Sehingga Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, narik kotomelo matindro, illo dongan manangi salama badesi masempo dalle ya menenna rufatawe. Itu. Tapi jangan berdoa sekarang, matindro matoke. Illo dongan manangi. Orang yang kita di dalam hati kita melihat orang yang membenci kita, illo dongan tui. Nah sebab nigi melodoangi pada norupatau yang menyukai, yang bersahabat, yang membenci, yang mendengki, yang memfitnah, Allah Subhanahu wa taala nanti membalikkan hatinya menjadi baik dan menjadi mulia sehingga menjadi berkah bagi kita. Siapa contohnya? Umar bin Khattab. Magana jana sifatna Umar bin Khattab tidak hanya sekedar memfitnah Rasulullah,
tidak hanya sekedar ingin mencari Rasulullah, bahkan mencari-cari Rasul dengan pedang terhunus membunuh Rasulullah SAW, tetapi tidak pernah sedikit pun di dalam hati Rasulullah membenci Umar bin Khattab, malah mendoakan ifun tewiringi atalingan nyeri Umar wadingan mani mutama saleng nololongan hidayah mencaji taumadeci mencaji penolong agamamu ya Allah, intan surullah yang sirri sabit akdam. Ternyata doa Nabiullah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Umar bin Khattab berbalik hatinya yang pernah membenci Rasulullah menjadi memuliakan bahkan masuk Islam, maka menjadilah sahabat Nabi dan juga diangkat menjadi khalifah pada saat itu. Dan dialah Umar bin Khattab lah menjadi khalifah yang menyebarkan Islam hampir seluruh daratan dunia ini dikuasai oleh Islam, termasuk Israel. Oleh karena itulah sebab bahwa doakanlah. Hadirin saya muliakan, betapa mulianya orang tersebut, betapa mulianya hati ini ketika kita mengamalkan ibadah seperti itu. Ya. Saya mencoba menganalisa kata-kata hikmah tadi itu, maka dia narik kosapa carilah 1000 sahabat, karena jumlah 1000 itu masih kurang. Ternyata betul. Tahun 2017 saya kaji, ternyata betul. Karena orang yang mau menjadi bupati atau gubernur atau caleg, terutama caleg provinsi, apalagi caleg pusat, narik kursi sebum itu pilih dia kan. Contoh, saya tidak kampanye, saya tidak menyebutkan nama ini. Contoh mir. Ya. Jadi ternyata membenci satu orang pun tidak boleh. Andai kan kata si follow pun sudah cukup banyak. Kenapa? Karena tidak ada seorang kecuali mereka punya keluarga. Memang satu orang kita lihat, tapi dia punya saudara, dia punya sepupu, dia punya keluarga, mungkin punya keluarga besar, mungkin punya pejabat, mungkin punya orang kaya, dia punya keluarga. Padahal sedih meteorita. Makanya Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita, sebelum engkau tidur di malam hari, elo dong amani ni salama, elo dong amani madeceng, elo dong amani talinga, saripam mengweding pada lolongan barakan Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum. Saya tutup dengan wala in kafartum min azabin sadid. Nikia narik kona bokol pa pedale na fungala taala. Diwiringa disi-disinga dia na paki makasiya, dia na paki masempanya. Diwiringi warampara, dia na paki masuk, dia na paki masumba, dia na paki untuk hal-hal yang dapat menjadi amal jariah. Diwiringi fadiseng, dia na paki mapangaja, dia na paki maperingerang. Diwiringi anak-anak dan keluarga dia na pangajari, anak dia na pasikola anak. Maka akhirnya wala in kafartum inna azabi lasadid, maka pasti datang balasan Allah angke pacalan ta'ala, angke pasisan ta'ala kepada orang-orang tersebut kan dianggap kufur nikmat. Siapa contohnya? Engkau itu cerita-cerita Yasin, Qarun itu adalah merupakan orang saudagar. Kulo yegana yero gadunna yero Qarun anyara tiwi gonciki begitu banyaknya. Neke polo sekena, polo kadina, namu ane nasiki katu luar biasa. Tapi ketika azab Allah turun, maka seluruh hartanya menjadi batu, tenggelam ke bumi. Oleh karena itu biasa karuntu tawe baluburi, nari pemakai bubung karuntu balu maka deh, kan harta karun ini. Beton hartana karun yolo, ya, gitu. Kemudian dega gatotan nama sesekali narik kopur di bere adisi-disingan
dia nafaki makareso, dia nafaki mapalau, dia nafaki beribadah, nap peningara makadawi, meningi mati dulu motok karama sempanya, meningi mati dulu motok karama sedekah, meningi mati dulu motok karama mengaji, engkau akhir-akhir persiapan untuk mendapatkan amal di sisi Allah Subhanahu wa taala, menghadap hadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, di dalam Al-Quran Allah mengajarkan kepada kita tentang kaitannya dengan ibadah. Wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Dan dari pancaji rafatawe dan niat termasuk bantu jin kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai kesimpulan, sinin yarfa berena fungala taala. Baik secara batiniah maupun secara zahiriah, manfaatkan sebaik-baiknya untuk mendapatkan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah termasuk orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Mudah-mudahan umur yang Allah berikan kepada kita manfaatkan secara baik, sebaik-baiknya untuk beribadah. Rezeki yang Allah titipkan kepada kita manfaatkan sebaik-baiknya. Anak dan keluarga yang karuniakan kepada kita pelihara dan kita bimbing, kita bina sebaik-baiknya, dan seluruh nikmat Allah kita manfaatkan sebaik-baiknya sehingga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan kebahagiaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Kita mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, bahkan wa qina azabannar. Allah menjauhkan kita daripada kesusahan dunia, lebih-lebih azab di akhirat nanti insyaallah. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apa yang saya sampaikan mudah menjadi berkah bagi kita semua. Maaf atas segala keterbatasan dan kemampuan serta kehilapan. Karena Allah yang punya kesempurnaan bagi kehidupan manusia. Wabillahi taufiq wassalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.